Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa syekh ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masayihi wa ahli baitihi wa khususan ila hadrati Abah Nahrawi bin Marsakem wa Abah Hasan bin Haji Samsuddin wa Hajjah Jatimah binti Muqaddam wa Hadrati Dewi Afidah wa ila abaina wa ummahatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana ij'alhum min ahli syuhudika ya Allah. Waghfir lahum dzunubahum wa ghafir anhum sayyi'atihim wa adkhilhum ila rahmatika bighairi hisab. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para masyayikh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madia, Surabaya, tepatnya di Semampir, Sahibul Bait, sekeluarga jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas isi salah satu isi kitab Al-Hikam di dalam maqalah 28 yang materinya adalah ridolah, ikhlaslah apa yang Allah berikan terhadap jenengan terkait keadaan. Ikhlaslah, ridolah dengan keadaan apapun yang Allah berikan terhadap panjenengan.
kita tidak akan bisa ridho dan ikhlas dengan keadaan yang Allah berikan manakala hati ini tidak dekat pada Allah. Hati ini jauh dari Allah, maka ridho dan ikhlas itu enggak mungkin ada di dalam hati kita. Sebab syarat ikhlas dan ridho itu hati tidak boleh ada rasa kalau kita yang mengendalikan keadaan. Kalau kita yang merasa melakukan satu keadaan. Bapak Ibu, selama hati masih dikuasai oleh sifat basariyah, kemanusiaan dalam diri kita, maka sepanjang itu kita nggak bisa ikhlas. Lah untuk bisanya ikhlas, hati kita harus belajar terus menerus memfungsikan zikir yang Allah didik terhadap hati kita. Sebab dengan adanya zikir tatkala terus menerus jenengan kumandangkan, maka Allah akan merobohkan pohon basariyah di dalam hati panjenengan kalih kula. Cara Allah merobohkan pohon basariyah yang pohon itu menjadikan gelapnya hati hanya dengan cara Allah menyalakan nur ma'rifat. Lah sedangkan nur ma'rifat Allah akan nyalakan dikarenakan jenengan ini hatinya selalu berzikir datang Allah. Jalannya cuman hanya lewat itu. Urusan zikir jenengan kali kula bilisan apapun monggo. Apakah lewat bacaan tasbih, bacaan hamdalah, ataupun ayat-ayat lain monggo. Tapi harus disertakan zikir sirul asror. Baru di situ Allah bakal menyalakan nur ma'rifat tersebut. Jikalau nur ma'rifat sudah Allah nyalakan dalam hati seorang hamba, maka hati seorang hamba baru bisa ikhlas, ridho dengan keadaan apapun yang Allah berikan. Sebab sebagai hukum sunnatullah, keadaan qobdi dan basti, keadaan rumah tangga kita itu ada atau tidak ada yang dimakan, itu semata-mata hanya dari Allah yang menghadapkannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berkenaan dengan keadaan, maka kita akan membahas makalah 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, la tatlub
ojo njaluk siro, janganlah kau meminta minhu saking Allah apa ayukhrijaka ing yento ngetokake sapa Allah ka ing sira min halatin dari satu keadaan liyastakmilaka krono arai nglampahake sapa Allah ka ing sira fima ing dalem perkara siwahan kang sakliyane keadaan itu. Janganlah kau meminta kepada Allah supaya dipindahkan dari keadaan satu menuju keadaan yang lain. Keadaan itu ada macam dua, Pak. Keadaan senang, keadaan susah. Keadaan sehat, keadaan sakit. Keadaan miskin, keadaan kaya berada. Semua keadaan itu jejodoh. Apa jejodoh bahasa Indonesia nih, Pak? Gandeng-gandeng. Kalau ada laki, ya ada perempuan. Itu namanya jejodoh. Lah Allah menghadapkan dua keadaan itu azwajan litaskunu ilaiha, semata-mata jenengan supaya mendapatkan dan memperoleh anugerah dari Allah di antara dua keadaan. Nopo anugerai bertemu Allah. Keadaannya adalah bertemu Allah. Jadi Allah juga ada di dalam keadaan susah, juga ada di dalam keadaan senang. Artinya susah dan senang itu yang berkuasa hanyalah Allah. Kita ketika saat diposisikan susah, nikmati. Kesusahan itu nikmati. Dan siapa yang mau menikmati dalam kesusahan, maka nikmat itu susah itu akhirnya jadi nikmat. Kalau boleh saya katakan, keadaan susah itu laksana batu yang dipegang oleh seorang gadis atau jejaka. Yang gadis itu bukan main cantiknya, yang jejaka itu bukan main gantengnya, itu diantemkan, dilemparkan mengenai kepala kita. Tergantung kita melihat batunya ataukah melihat seorang wanita tersebut. Lah wanita atau jejaka itu laksana Allah. Barang siapa melihat makhluknya yang berupa batu, takdir itu yang susah, maka siapapun kita pasti akan marah, Pak. Pasti akan marah. Karena kita melihat makhluknya berupa susah, takdir susah. Tapi barang siapa yang mau sedikit aja hatinya memandang si wanita atau si jejaka, pasti hati yang memandang itu kesengsem, tertarik siapapun. Artinya
golongan-golongan hanya kekasih Allah. Inilah yang Allah kehendaki untuk bisa memandang Allahnya. Siapa golongan-golongan yang dimaksud ahli syuhud kekasih itu? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Merekalah orang-orang yang ketika saat mendengarkan ajaran Rasulullah yang Allah memerintahkan terhadap Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya ini, dia beriman dan juga fayattabi'una ahsan. Beliau ini mengamalkan apa yang dia imani. Contoh, sudah disampaikan berkali-kali di dalam Al-Quran, walillahil masyriqu wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Apa makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat, sekecil dan sebesar apapun makhluk, itu yang berkuasa, yang memiliki hanyalah Allah, yang menggerakkan hanyalah Allah, dan Allah tanpa minta bantuan pertolongan terhadap siapapun dan apapun. Berarti Allah sendiri yang esa, yang berkuasa. Lah, beliau-beliau ini mengamalkan dengan bentuk selalu merasakan kehadiran Allah di dalam setiap keadaan apapun. Inilah yang dimaksud sebagai alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah orang-orang yang Allah sebut sebagai kekasihnya yang tertuang di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Beliau tidak mudah gelisah, khawatir, takut, karena memandang Allahnya. Sehingga ketika saat batu mengenai dirinya, dia tidak mengeluh, justru mensem. Ini tidak mudah loh Pak ya, ini tidak gampang. Mengapa demikian? Karena di dalam hati kita itu ada pohon namanya pohon basariah. Ruh ini selalu disertai, selalu diketing, diikuti oleh hawa nafsu. Ini persoalannya. Lah, nafsu itu sendiri bertengger di dalam pohon basariah. Akhirnya miturut sifat manusia, kalau dikasih nggak enak mesti mengeluh. Ini dan ingin lekas keluar dari keadaan itu. Ini pada umumnya loh Pak. Siapapun kita nggak bisa Pak. Ketika saat keadaan nggak penak, kita nggak susah itu, siapapun kita, manakala tidak bisa memandang Allahnya, pasti akan gelisah. Makanya saya katakan, ini tadi nggak mudah. Tapi Allah tetap memberikan pelajaran
pohon yang kedua basiroh di dalam hati jenengan. Fungsikan pohon basiroh itu. Otomatis jenengan kali kula ini harus dibekali wasilah khusus antara ruh tali sambung datang Allah pada Allah. Inilah yang Allah sampaikan wasilah khusus di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabtaghu ilaihil wasilata. Raihlah, dapatkanlah wasilah khusus ini ilaihi, untuk supaya Anda bisa mendekat dan bertemu Allah. Apa wasilah itu, tali itu yang dimaksud? Itulah Pak yang tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang memunculkan dzikir sirrul asrar. Fungsikan itu, baru perkara yang sulit alias gak gampang, gak mudah, jikalau ini terus jenengan lakukan akan menjadi mudah, sesuai dengan apa yang Syekh Ibnu Athaillah dawuhkan di dalam makalah lain, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Janganlah kau tinggalkan dzikir itu, walaupun olehnya jenengan kalih kula dzikir belum kekhuduran pada Allah, belum ketemu Allah. Artinya zikir ini terus harus kita asah setiap keadaan apapun. Dengan cara begini maka saya yakin jenengan nanti ketika saat Allah menghadirkan keadaan yang gak enak, itu akhirnya dirasa dalam hati itu mboten susah, karena tahu semuanya itu yang berwenang, yang menguasai, yang menggerakkan, yang memindahkan, semua adalah Allah. Falau arodaka, mengapa kita tidak diperbolehkan untuk meminta pada Allah untuk memindahkan keadaan dari enggak enak menuju enak? Mengapa demikian? Falau arodaka, mongko lamuno ngarepake sapa Allah ka ing sira, ya las tak malaka, mongko yepti Gusti Allah agawe min ghairi ikhrajin, kelawan tanpa ngetokake. Artine kalau sudah waktunya Allah mengeluarkan jenengan, memindah jenengan dari keadaan tidak enak menuju keadaan yang enak, dari keadaan susah menuju keadaan senang, itu dengan sendirinya akan pindah tanpa jenengan memohon untuk menyuruh Allah memindahkan. Lah, disitulah di hadapan ahli suhud itu antara keadaan susah dan senang miturut umumnya bagi beliau la farqa bainahuma, sudah tidak ada bedanya. Akhirnya jenengan bisa ngetrapke ilmu nrimo ing pandum, sam'an wa ta'atan. Namun begitu, ridho lan ikhlas. Sampai semerap tiang meteng Pak, hamil 9 bulan, kalau belum waktu ini keluar gak usah sampai
minta nang Allah, keluarkan ya Allah. Kula niki pun weteng pun abot, perut sudah abot, 9 bulan sudah mengandung. Ora usah, cukup bagi jenengan ikhlas ridho dengan keadaan apa yang saat ini Allah berikan. Nanti Pak Neis waktu nih babaran, sudah waktunya lahiran, medal dewe. Lari alit anak kecil yang di kandungan itu kalau sudah Allah tentukan weton hari kelahirannya, keluar sendiri. Artinya keluar sendiri, Allah mengeluarkan sendiri. Ini waktunya begitu. Sampeyan tanya ibu-ibu, bisa diempet tak Bu? Kalau niki emut. Saya itu ingat Pak, oleh karena orang tua saya, istri, mak, niku dukun bayi dulu niku. Belum ada bidan. Malah saya itu anaknya itu tukang ngeterke, mengantar. Kalau ada susulan, jemputan terhadap ibu saya, mak saya, orang bayi, langsung Pak, saya kalau malam bawa oncor niku, saya antar jalan kaki. Dulu itu emak iku kalau eling-eling, mungkin ini nanti dibuat ibu-ibu sing hamil. Emak niku dulu kalau berangkat ke rumahnya orang yang mau melahirkan mesti bawa pisang Pak. Saya nggak tahu, padahal anaknya, mohon maaf, kalau sudah nggak makan pisang, nggak ada yang pernah dikasih pisang. Pada zaman itu larang sandang, larang pangan Pak. Makan pisang itu orang mulia sudah. Lah itu loh, anaknya nggak pernah dikasih, malah dikasihkan orang babaran. Pada saat itu saya tidak paham. Apa sebabnya kok bawa pisang? Ternyata ini untuk mendorong, memberikan kekuatan pada ibu yang melahirkan. Karena ibu yang melahirkan itu kalau bahasa sana wat, tahu wat, ngeden lho Pak. Ini kan butuh tenaga ekstra. Jadi pisang itu disuapin oleh emak niku. Oh ternyata di situ. Makanya ibu-ibu kalau mau melahirkan bawa pisang. Enggak bisa sak tundun, ya sak cengkeh. Jadi waktu wat mau makan aja itu. Ternyata saya tanya pada kelompok-kelompok sepak bola, itu kalau istirahat itu makan pisang. Saya tanya pada dokter, apa dok sebabnya kok pisang? Karena pencernakannya itu cepat. Oh gitu. Itu cuman pengalaman aja. Estu dadi mak kula niki dukun bayi. Walaupun nyungsang, tahu nyungsang ya? Bayi kan macam loro, ada yang kepalanya yang benar itu ada di pintu. Paham pintu ya? Di pintunya. Tapi kadang bayi itu disebut bayi nyungsang, kepalanya itu kadang di atas. Dulu Pak Bu, walaupun orang hamil itu waktu melahirkan nyungsang itu masih bisa keluar. Kalau sekarang dokter sekarang mau resiko operasi lah ngoten nggih. Dulu mboten. Jadi yang punya ahli itu dukun bayi, diuter-uter ngono. Arek bayi diuter-uter, akhirnya kalau sudah kepalanya sudah mapak itu baru disuruh uat.
Wat nek bahasa Jawa nih, mungkin bahasa Indonesia nih ngeden, ya nggak tahu. Itu namanya. Loh, jangan mengeluh, walaupun sudah 9 bulan, tetap ojo ngeluh, karena keadaan. Kita belajar menerima keadaan dari Allah. Tapi sekarang kan kadang-kadang ibu-ibu kan gini, wis kesowen, lah ngoten nggih. Kesowen selok gede, lah ngoten nggih. Bayine engko nek nanti kalau lahiran abot angel, ngoten. Lho sing gawe angel ya sapa? Nggih. Yang membikin mudah ya siapa? Memang kita tidak bisa Pak keluar dari akal. Menurut akal, kalau keluarnya bobot beratnya 3 kilo, itu tidak sama dengan 2 kilo. Lah ngoten Bu nggih? Penaan yang 2 kilo nanti dibesarkan di luar aja, yo gak popo. Tapi hatimu harus tetap lari kepada Allah. Sing jelas, makalah ini mendidik terhadap kita supaya kita tidak mudah nelongso, tidak mudah gerutu ning ati dengan adanya keadaan susah yang Allah hadapkan. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, segala hal apapun yang Allah berikan, musibah apapun, jenengan biar tidak berlarut-larut di dalam kesusahan, lekas kembalikan kepada Allah. Terjadinya musibah, takdir yang gak enak semata-mata itu hanya karena Allah. Ini yo susah alias sulit, gak mudah, ini yo mudah. Sulit bagi siapa? Bagi golongan kita yang masih belum kenal, belum beriman kalau semua itu datangnya dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi ini bagi siapa kok menjadi tidak sulit alias mudah, akhirnya hati tidak gampang gelisah. Bagi ahli zuhud yang sering hatinya itu ingat zikir pada Allah. Kesimpulannya adalah Syekh Ibnu Athaillah terhadap para murid-muridnya berpesan, ya wahai talamidi, murid-muridku, saya sadar, saya paham kita manusia itu tidak mungkin menghadapi takdir senang aja. Pasti suatu saat ada yang berbentuk susah, musibah. Tolong biar hatimu tidak berlarut-larut dalam kesedihan, selalu meratapi dengan kesedihan akhirnya stres. Ingatlah semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini terkait ikhlaskanlah hatimu, ridhokanlah hatimu pada Allah atas segala hal keadaan yang Allah berikan, lebih-lebih keadaan qobdi atau susah, sakit, ekonomi seret, kerjaan gak datang-datang, setiap hari mohon maaf keluarga kita kekurangan, setiap hari di dalam keluarga kita ada yang sakit, pokoknya susah-susah. Ingat wa ma ta'malun,
semua itu datangnya dari Allah, wujude ada di dalam diri jenengan piyambak. Wujudnya Allah itu tidak jauh dari jenengan, ada di dalam diri panjenengan. Tolong jenengan kali kula merapato teng mriku, sebab Allahnya dawuh mekaten, wahai hambaku, akulah satu-satunya yang bisa menolong dirimu, akulah satu-satunya kekasihmu yang setia. Dikala saat kau tidur, aku temani. Dikala kau bangun, tak temani. Dikala kau berjalan, juga aku temani. Kemanapun dan apapun keadaanmu, aku selalu melayanimu. Tolong, jadikanlah aku sebagai kekasihmu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau aku, kata Allah, kau jadikan sebagai kekasihmu, yuhibbukumullah, kau akan kujadikan sebagai kekasihku. Caranya bagaimana kita menjadikan Allah sebagai kekasih kita? Hanya satu, udzukurullaha dzikron katsiron. Gunakanlah waktu demi waktu hanya kecuali mengingat Dia. Fasabbihuhu bukrata wa asila. Sucikanlah hatimu bila mana ada perkara selain Allah di dalam dirimu, baik siang maupun malam. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Jangan ada selain aku di dalam dirimu. Pun ini kata mutiara menurut kami sangat mendukung dalam rangka perjalanan kita untuk menuju dan bertemu Allah. Lebih-lebih di bulan Rajab ini, bulan di mana kisah sejarah baginda Rasul diperjalankan Allah menjalani Isra dan Mi'raj. Inilah perjalanan jenengan si salik ketika suluk menuju kewusulan Allah di dalam makom musyahadah. Ingat, barang siapa di depannya itu tahu alam akhirat, maka saat itu juga indahnya alam dunia hancur karena kalah indah dengan alam akhirat yang Anda lihat. Alam akhirat jenengan jangan memandang besok setelah mati. Pandanglah alam akhirat di dunia ini setelah matinya keakuan dirimu sebagai makhluk yang wujud. Disitulah nanti akan nyata wujudnya yang wujud di dalam alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Inilah teladan perilaku Kanjeng Nabi yang diturunkan datang para umatnya yang mau untuk melaksanakannya. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bapak saya kasih 3, Ibu saya kasih 3 pertanyaan atau 3 orang. Monggo menawi wonten kami persilakan.
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sifatnya pertanyaan kula pensokean saja Gus. Injih. Mekaten di dalam bulan Rajab ini putra panjenengan nggih anak panjenengan kula menika melakukan khulwat utawa mijil sing intine pelajaran saking panjenengan punika mengilangi keakuan utawa keakuane Allah. Dados sak sampunipun kula semedi di kamar, aku iki iso tenggene jeding merga urip. Dadi aku iki teng jeding merga urip, kula nyambut gawe nggih merga urip. Lah di sini ada aku. Sak sampune niku terus kula inggilaken utawa kula tingkataken rasa aku kula tiadakan, terus cara zikir kula utawa khulwat kula langsung urip ini ibadah. Contoh saking dalam mriki merga urip saged ngibadah mriki. Sak sampune mriki njur duduk merga urip saged duduk, merga urip saged bertanya datang Gusti. Lah pertanyaane kula Gus niki pensokean. Sak sampunipun niki kula amalaken napa niki sampun leres napa dereng? Merga hanya 2-3 menit yang saya lampahi teng kamar niku kula dipaidu Allah guyu piyambak sampai ngeplok denggule kula mesam-mesem sampai ngeplak tembok mesam-mesem. Terus kula niku wah kok nyambut gawe wah kok dikir yo ora. Terus urip niki ibadah. Urip niki ibadah, lungguh urip niki ibadah takon panjenengan. Lah kula mboten aku sampun ngilangaken aku, tapi langsung urip ibadah. Niki sing kula maksud pensokean. Nah niki sampun leres mangke kula terusaken, nak dereng mangke nggih kula tasih butuh taklim kados panjenengan ngeten iki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses nafi itsbat, tahalli menuju tajalli, itu sebagai hukum yang wajib berjalan. Seseorang yang mau ingin makan ada prosesnya Pak Bu. Dia harus menanam padi, lalu menuai, memasak, dan seterusnya. Dia harus pergi ke warung, beli nasi, memakan. Dalam hal suluk atau khalwat, wajib jenengan kali kula niki proses awal itu dilakukan. Ilmu sudah, tinggal ngamalkan. Jenengan mengamalkan juga ada proses nafi itsbat. Artinya tentang masalah iman yang untuk menjadi ihsan itu Rasulullah ngendika. Rasulullah bersabda, anta budallaha ka'annaka taroh. Jikalau tidak bisa melihat wujudnya Allah, fa illam takun, apabila Anda tidak bisa melihat Allah, maka kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Proses yang
hadis sahih terkait masalah terkait masalah ihsan niki. Mengapa? Yang pertama itu adalah antak budallaha ka'annaka taroh, ketika jenengan menyembah seakan-akan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Lalu kedua, jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Mengapa? Yang kedua itu kok tingkatannya lebih rendah? Ini karena proses. Ketika saat jenengan ini memfungsikan dzikir sirul asor, wajib bagi kita mulai su'aul basiroh. Karena niki proses, Pak. Merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan panjenengan kali kula. Dalam hati harus ada iman, jikalau semua pergerakan yang terjadi pada diri kita itu sebab digerakkan Allah. Walaupun ini masih ada dua, yang digerakkan dan yang menggerakkan, ini sudah benar sesuai dengan proses. Tapi selanjutnya nanti nama kedua ini antara hamba dengan Allah sudah tidak ada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Tinggal aku, maksudnya aku Allah urip iku. Lah itu kan detik-detik ketika saat iman sampean sudah jatuh di ihsan. Itu kan detik-detik zona di mana jenengan sudah makrifat Allah. Itu kan detik-detik jenengan iki di makom musyahadah, makom di mana hanya keahatan Allah. Dalam Al-Quran disebut ingsun. Ini kan prosesnya kan setelah kefanaan keingsunan makhluk toh Pak. Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu di dalam dirimu atas nama makhluk yang bisa berperan, sebab diperankan yang wujud. Kalau makalah Ibnu Athaillah juga mengatakan idfin wujudaka fi ardil humul, kuburlah keakuanmu, wujud keakuanmu sebagai makhluk di dalam bumi kesunyian, di dalam bumi kefanaan, sebab makhluk iki asalnya tidak ada. Aslinya adanya itu sebab diadakan oleh yang ada. Bukan berarti jenengan diadakan oleh yang ada itu mempunyai hak sifat wujud. Tidak bisa. Adanya kita sebagai manusia itu pura-pura, seakan-akan miturut hukum hakikat. Hukum hakikat artinya jenengan akan merasa wujudnya kita sebagai makhluk itu hanyalah pura-pura atau seakan-akan jikalau jenengan kembali ke asal jenengan. Kita asalnya tidak ada, kembalilah ke tidak ada itu. Siapa yang mau dan berani untuk kembali kepada asalnya, yang asal itu kita tidak ada, maka disitulah akan nyata wujudnya yang ada. Berarti kalau boleh saya katakan, mohon maaf loh ya, niki tasik dianggap syirik oleh golongan am. Mohon maaf, ini nggak boleh memangnya, tapi tak coba karena ini ilmu, untuk tujuannya memahamkan jenengan sebelum melakukan
nafi isbat. Sebetulnya kita makhluk ini bukan wujudnya makhluk niki. Sebetulnya gitu. Wujud kita makhluk itu pura-pura. Ini berat loh Pak ya. Berat banget. Apalagi makalah ini saya naikkan sedikit satu pertanyaan. Lah ini wujudnya siapa? Lah ini mesti terhadap siapapun kita akan menyalahkan. Karena apa? Karena kita merasa wujud. Sebab diwujudkan yang wujud. Oleh karena kita belum ketemu yang wujud, maka kita sampai kapanpun akan merasa wujud sebab diwujudkan yang wujud. Nggih, mohon maaf kalau menjadikan bingungi hati sampean. Sampean gak usah khawatir, gak usah dipeksa. Singgarakno menjadikan sebab bingung ya Gusti Allah. Sampeyan sing bingungno ya Gusti, mengki ora bingung ya sing tidak membingungkan ya Allah lagi. Terus si Gus Dur ngono ae kok repot. Sebab Gus Dur tahu bermakalah. Nyeten makolai. Jikalau kau membenci seseorang yang tidak bisa membaca Al-Quran, berarti Tuhanmu itu Al-Quran. Tuhanmu itu Al-Quran. Jikalau kau susah karena keadaan jenengan iki sakit, keadaan jenengan iki miskin, berarti sehat, sugih iku Tuhan kita. Allah kan sudah jelas mengatakan fafirru ilallah. Sampai lari kemana? Hanya pada Allah, bukan pada ciptaannya. Larilah lekas kau pada Allah. Itu maksudnya di situ. Jadi Pak, taskehan ini kiwau betul. Saya benarkan karena proses Mas, walaupun masih ada dua, itu bentuk su'aul basiroh menuju ainul basiroh, menuju bertemu, melihat, memandang, bersaksi yang hak terhadap Allah. Sementara yang disebut makrifat, yang disebut bersaksi yang benar, bukan perkaranya si makhluk itu bisa melihat wujudnya Allah, tetapi yang bersaksi dan yang melihat wujudnya Allah itu wujud itu sendiri. Sebab bagaimana mungkin kita makhluk yang sifatnya tidak wujud itu bisa melihat perkara yang wujud? Nggak mungkin. Mohal itu. Bapak Ibu hadirin, letaknya jenengan nanti akan mendapatkan hidayah sehingga tidak bingung. Jenengan iki terus lakukanlah yang namanya khalwat, yang namanya zikir tersebut. Nanti ada waktu sendiri yang Allah tentukan. Kapan, saat kapan jenengan gak bingung, kapan, saat kapan jenengan dikatakan bertemu Allah kapan, ini Allah sudah berjanji sendiri dalam surat Al-Ankabut, pertemuan itu pasti akan terjadi. Syarate wa mangkana yarjullaha, hati seseorang harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Dan inilah yang diteladankan Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha. Wis, Pak. Jadi kalau sudah sampai pada ke akad, tinggal aku Allah, itulah kebenaran yang mutlak. Makanya kemarin Pak, ada yang tanya tentang masalah keimanan Siti Jenar itu salah apa bener. Ya tinggal kalau jawab dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat dibuka dalam surat Al-Anbiya ayat 29. Boten angsal, tidak boleh kita mengatakan aku Allah, kita lo makhluk, nggak boleh. Nggak boleh, syirik tadi ini, karena aku makhluk masih ada, nggak boleh. Tapi kalau kacamata ini kita kembalikan ke hakikat, jawabannya surat Toha ayat 14, yang mengatakan aku Allah itu bukan makhluk kok, yang mengatakan aku Allah itu Allah sendiri, nggak apa-apa. Dan untuk mengatakan aku Allah itu hak mutlak Allah itu sendiri, untuk sampai di situ jenengan iki dididik oleh Kanjeng Nabi tentang tauhid la ilaha illa ana. Surat Al-Anbiya 25 sebagai jawaban, apakah Rasulullah dulu juga mengajarkan tauhid ini? Itu jawabannya. Wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum dirimu, termasuk dirimu, kecuali harus mengemban tauhid la ilaha illa ana. Artinya Pak, lewat dasar surat Al-Anbiya 25 ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah dulu juga mendidik terhadap umatnya, para sahabat, tentang tauhid puncak niki. Biar apa? Biar nggak salah paham, biar nggak terjadi syirik di dalam hati kepada Allah. Tapi beda sing nyekel ayat ini nggih beda maksudnya. Beda Pak. Sama-sama sepeda motor. Nyun sewu. Kalau si pemakai ini yang memegang ahli ibadah, mesti sepeda ini dibuat ibadah. Tapi kalau sepeda ini yang memegang ahli maksiat, ya udah sampean tahu sendiri. Artinya ayat ini kalau dipegang kita yang masih di makom am, nggak sama pengertiannya itu ketika ayat ini dipegang oleh ahli khos, nggak sama. Sebab ingat ayat itu ada dua. Ayat itu apa? Tanda. Ayat yang bersifatkan Qur'aniyah dan yang kedua kauniyah. Qur'aniyah yang tertulis ini. Yang kauniyah ya alam niki Pak. Kedua ayat ini siapa yang memegang terserah. Kalau ahli hijab beda pengertiannya dengan ahli syuhud. Makanya setiap dua ayat ini tersimpanlah namanya ayat yang tersirat. Apa? Tanda menandai terhadap kewujudan Allah, penguasaan Allah satu-satunya yang esa, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Beda kalau jenengan ayat ini yang memegang itu ahli hijab. Contoh ya, contoh saya petik
satu ayat aja yang tertulis. Dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit ke bumi supaya bumi yang asalnya gersang itu bisa subur, biar ditanami oleh tanaman yang bermanfaat dan dimakan oleh para manusia atau para makhluk. Kita golongan ahli ahli hijab, mohon maaf, mesti pengertiannya fisik itu. Air hujan ini turun karena tanahnya itu kering, tandus, gak ada pertumbuhan, akhirnya jadi subur. Kalau ayat ini dipegang oleh ahli khos, beda Pak. Artinya itu hati kita, jagatnya hati ini. Kalau tidak mau menerima air hujan, itu adalah hidayah anugerah Allah Ar-Rahim, petunjuk-petunjuk yang bersifatkan Ar-Rahim, ilmu tauhid. Mboten saged. Jadi beliau itu mengartikan bukan air ini, tapi rahmat dari Allah. Itulah ilmu amal istiqomah masuk di dalam hati, jenengan lakukan, akhirnya hati sampean iki subur. Hati sampean ada kehidupan, hati sing urip, mboten gersang. Lho beda toh. Sama-sama ayat kauniyah atau Qur'aniyah, tapi beda yang memegang makna artinya, makosidnya juga beda. Jadi sudah benar Pak, ketika jenengan iki khalwat prosesi su'aul basirah ke ainul basirah, akhirnya hakul basirah menyatakan aku iki urip. Tapi aku berpesan, janganlah ini jenengan keluarkan pada orang awam. Pesene mung situk tok, biar tidak menjadikan persoalan. Masalah iman nih orang am dengan orang khos itu beda Pak. Imannya orang am itu mandangnya itu baik mata dohir maupun mata batin, yang dipandang realita, yang dipandang sesuai dengan dasar akliyah makhluknya. Kalau golongan khos, yang dipandang itu adalah Allahnya, karena dia punya akses tali wasilah langsung pada Allah. Jadi nggak bisa dia itu memandang selain Allah, nggak bisa. Nggih, sudah benar. Lanjut. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Ki Haji Mukhlason Rosyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya memperdalam Islam, yakni tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memaknainya secara spiritual. Semoga kita bisa memetik hikmah dan manfaat dari kajian beliau, sehingga bisa membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.